kepada Khalidnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kecuali ucapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Pak, Bu, nikmat Allah itu sangat banyak. Apabila kita ingin menghitung nikmat Allah itu sampai roh berpisah dengan jasad kita pun kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Maka dari itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat. Ya. Alhamdulillah nikmat sehat. Karena 3 uang yang kami sebut tadi kata artinya sehat kalau. Ya, nikmat sehat jasmani dan rohani. Ya, nikmat berkah panjang umur, nikmat silaturahim. Yang terpenting nikmat iman dan Islam, serta nikmat kemampuan dan kekuatan, serta nikmat kesempatan. Yang malam hari ini kita disehatkan Allah, dimampukan oleh Allah, dikuatkan dan diberikan kesempatan untuk hadir di Mushola Haja Umayyah ini untuk sama-sama kita ya memperingati hari kelahiran baginda Rasul Nabi tercinta kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju mushola malam hari ini akan selalu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam terhatur kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, kerabat beliau dan juga pengikut-pengikutnya. Kita bermunajat kepada Allah. Semoga salawat yang kita dawamkan dengan lisan kita ini didasari cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini juga yang senantiasa akan memberikan pertolongan bagi kita dan juga syafaat beliau baik itu di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bu, tiga cuma jawab. Bu, betul lah kita bapak-bapak iya. Pak, uang lima banyak dikit. Ya, ini jam 8:30. Kira-kira, nah kita kira-kira dulu. Biasanya rata-rata daringnya lah udah sekolah ya, jadi aman kita. Kira-kira kalau sampai jam 2 tahan nggak? Jam 3 subuh belajar tahan. Ibu katanya makanan aku tegak aja nih, mana nak tahan, maka nak balik ke talang keramat pula jauh kata. Jadi kita ya kaget tolong saya tahu, karena kami ini kalau pegang mic serba salah. Kadang-kadang dikata kurang gila, kadang-kadang dimati didoakan mati. Kalau kami ceramah panjang dikit dikata kurang, gila nih Ustaz telah kamu, ceramah. Ya, orang nak balik, remati kepala rumah, asal orang kepala kampung. Ya, kaget kalau kita cepetan ceramahnya gak nyamur ke baik mati nih Ustaz. Kemana nih ya ada ceramahnya, kita mau kita cerita politik. Jadi susah nasib kami ini serta salah. Panjang kena kata gila, pendek mati dong. Nah, jadi minta maaf kami sebelumnya. Kami tegak di sini bukan nak ngeramai, bukan nak ngajari. Ya, cuman ada yang memberikan kekuatan kepada kami. Pertama, ijus minan minsakan. Mari kita duduk sejenak untuk sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku itu walaupun hanya 1 ayat. Jadi seayat tahu gitu, saya banyak. Ya, ada seayat berat. Apa kan nambah 2 ayat? 2 ayat. Ada 3 ayat. Ya, kita kasih ke rumah, setuju sudah. Bapak Ibu hadirin mati Allah, kita ini sampai sekarang cuman ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, benar gak kira-kira? Lah pernah ketemu belum dengan Nabi Muhammad? Belum. Dengan Pak Muhammad, ada Pak Muhammad? Banyak. Alhamdulillah, yang namanya Muhammad kita bareng-bareng kita doakan masuk surga. Ya, namanya Muhammad.
Kalau kagak dicari oleh Nabi Muhammad, siapa-siapa yang namanya Muhammad, ya, yang namanya Muhammad langsung dapat tiket langsung dekat baginda Rasul. Cuma Muhammad yang benar-benar Muhammad. Jangan Muhammad namanya, akhlaknya juga ketua tadi, na'udzubillah. Ya. Kalau nama kami susah, ngapa? Kalau yang namanya Muhammad itu kaget dengan Rasul dicari nama Muhammad dan sika-sika itu cuma alatnya dari namanya. Ada alasan, kenapa kau masuk surga? Namaku Muhammad. Ya, kalau nama kami susah, awaludin siapa? Buyut kami Muhammad jauh. Ya, jadi yang namanya Muhammad, insya Allah kita doakan, ya, ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaat bagi Rasulullah SAW, dimudahkan untuk nanti masuk ke surganya Allah. Ada yang nak masuk surga? Ada yang nak masuk surga? Ada yang nak cepat? Jangan galau. Malam ini ada yang nak surga? Ada yang nak surga malam ini? Nak ke surga mati dulu. Lu mati mana nak masuk surga? Ya. Syarat kita masuk surga apa? Mati dulu, sampai mati. Mati. Itu sudah lah. Kalau tanya, pengen masuk surga pengen, dua aja sekuat tidak suaranya. Syaratnya surga mati dulu. Mati. Maksudnya apa? Belum ada persiapan. Selalu tanya belum ada persiapan. Umur 70 tahun sehari-hari apa juga? Berhenti, rempong jualan sekalian. Bapak Ibu hadirin Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu telah terdapat dalam, ya, baginda Rasul itu, dalam akhlak Rasul itu suatu suri tauladan. Ya. Suri tauladan itu artinya contoh yang baik bagi kita. Kita ini hafal galau ayat ini. Ya. Kita ini cuma ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kita kadang-kadang kebanyakan di antara kita ini cuma hafal nama Nabi Muhammad, tapi tidak tahu dengan siapa Nabi Muhammad. Ditanya cinta tak dengan Nabi? Cinta. Cinta tak dengan Nabi Muhammad? Cinta tak dengan Nabi Muhammad, Bu? Niat. Cinta dengan Nabi atau cinta dengan laki? Betul. Sedangkan kita itu cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Rasul itu melebihi dari rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu kalau memang kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Baru dua pilihan, cinta Nabi, cinta laki. Mikir, cinta Nabi tidak pernah ketemu, tapi wajib kita cinta. Dan cinta sama laki loh, tak bisa tak tunjuk data, ya, macam ini sayur dilema. Nah inilah kita manusia, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Kita mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, namun kita banyak tidak tahu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Banyak tidak tahu siapa keluarga Nabi Muhammad. Banyak tidak tahu siapa nama bapaknya Nabi Muhammad. Banyak yang tidak tahu siapa nama umatnya Nabi Muhammad. Ya, bersanji dibaca, bim-bimnya hafal, tapi tidak tahu yang mana ubat, mana mama, mana awak, mana bibi. Ya, makanya kita sekarang ini, maaf, 1000 kali maaf, kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu dengan bawaannya, tidak tahu dengan pemikirannya, ya beliau, tidak tahu dengan pemamangannya. Apalagi zaman sekarang ini panggilan silsilah itu sudah banyak terkontaminasi dan terhapuskan dan terabaikan. 4 beradik contoh, ya. Kalau kami wong dosen 4 beradik itu yang pertama panggil kakak, nomor 2, 3, 4 itu ke bawahnya dipanggil adik-adik gaya. Anak yang nomor 2 manggil dengan yang pertama itu uak, tidak. Nah dengan anak yang 2 manggil dengan yang adik bapaknya tadi mamang atau bibi. Zaman mak ini susah. Kenapa? 4 beradik, kalau 2 lanang 2 betina, yang lanang minta panggil papa si kok, minta panggil ayah si kok. Yang betinanya tadi ada beradik si kok panggil bunda, si kok panggil mama. Ya Allah. Iya Bu ya? Ujung-ujungnya ada ya, ayah, ada papa, ada bunda, ada mama. Yang mana yang lebih tua tidak tahu. Akhirnya adik beradik tidak tahu ini uwa apa uun.
Yang lebih parah umur 70 tahun minta panggil mama. Ya. 70 tahun minta panggil mama. Oh ya ampun. Balik ke mana? Ada tak sini? Oh kami tak mama sana. Kalau sini aku yakin tidak berbeda. Ya. Umur 70 tahun minta panggil mama. Oh ya Allah. Nah inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita ya, untuk mendidik anak-anak kita sekarang agak susah. Nah kok dalam rumah tangga kita dewek kadang-kadang kita susah nak ngarah ke nyok. Yang lebih tua dipanggil uak tak galak. Nah tuanya nak panggil om dari. Ya. Sedangkan om itu kan posisinya di bawah ayah. Benar kira-kira? Nama itu juga kita sekarang ini ngapa? Silsilah Nabi dan Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW kita harus paham dan yang jelas. Nah ini Abdidu awladakum ala salasihin salim. Ya, dirilah anak-anak kalian itu akan 3 perkara. Yang pertama kita ajarkan kepada anak kita itu hubbi nabiyikum. Kita ajarkan kepada anak kita itu agar mencintai Nabi. Malam hari ini kita kumpul memperingati hari besar, hari terakhir Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara kita untuk mengenalkan kepada anak kita agar anak kita itu paham siapa itu Nabi Muhammad. Jangan tahunya cerita-cerita ya, ikatan cinta. Apa dulu? Ikatan cinta apa? Mencintai tuan muda apa? Tahu galau kalau sinetron. Bikin ada kata antar masih kita nonton. Mungkin bahaya penyakit. Jadi kita kenakan anak kita yang pertama hubbi nabiyikum. Alhamdulillah malam hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini. Salah satu cara kita untuk mengenalkan kepada anak kita agar anak kita tahu itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam mendidik anak hubbi ahli baitihi. Kita kan kepada anak kita itu kita kenalkan untuk mencintai keluarga Nabi. Ya, ada bebek Nabi, ya, bawaannya, pemamangannya, kakeknya dan sebagainya. Dan juga kita kenalkan dengan berolet adik-beradik yang tua dari anak kita, dari bapaknya kita kenal ke, dari maknya kita kenal ke. Ya, kenapa? Inilah kadang-kadang pengaruh ini sangat berat. Siapa yang bangun tidur tidak megang HP? Siapa yang bangun tidur tidak megang HP? Sudah-sudahlah. Bangun tidur yang dicari bukan laki, mulai ke baru bermendak. Bukan. Yang dicari mana HP? Ya, bukan uang sini, bukan ibu-ibu sini, tapi temanannya dah, tidak. Nian, tak kaya. Ya. Yang kedua kita kenalkan kepada kerabat untuk mencintai daripada keluarga Nabi. Dan yang ketiga dalam mendidik anak-anak kita itu yang ketiga adalah watil Quran. Kami tengok di musola ini caknya rami. Ya, alhamdulillah. Apa tiap hari rami cak inilah. Tapi aku juga kemarin beberapa hari yang lalu pada salah hari Jumat apa lewat sini. Tapi yang tahu dengan aku ibu-ibu pakai jubah merah rombongan atau baju merah lagi berparus entah latihan aku tidak tahu seru-seru. Ada yang bawa wireless pergi ke bed itu tidak tahu suruh ke lapangan kelewat langsungnya berangkat. Nah ini kalau kasih ini buat mak-maknya saya kira ada malam itu pun ada lagi jalan tadi. Alhamdulillah ya, kita berharap semoga malam hari ini rame, tiap hari rame ya. Subuhnya berapa Pak? Alhamdulillah. Yang dua kadang bila perlu maghrib banyak, isya alhamdulillah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan contoh yang terbaik. Malam hari ini kita mengambil hikmahnya saja. Dan satu kita terdepannya lebar, kita cuma mengambil contoh bagaimana Rasul itu
menjadi seorang suami, bagaimana Rasul itu menjadi seorang pemimpin, bagaimana Rasul itu menjadi seorang pedagang. Dari yang jelas, ya, dalam surah Ali Imran kita hafal, mungkin ada yang tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sesungguhnya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul Muhammad SAW itu dijadikan lemah lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita ambil sifat-sifat Nabi Muhammad dan surah Ali Imran ayat 159. Ya. Yang pertama, ada beberapa hal. Sifat baginda Rasul yang pertama itu lintalahum, lemah lembut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saking lemah lembutnya Rasul, manggil buninya ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ada tak bapak-bapak di sini kalau manggil buninya ya ayam bebek? Ada? Ya Umairah, ya Allah yang cantik, punya hatiku berhati, ada tak? Ada. Dari pulau malam balik dia kaget, tolong ibu-ibunya tolong bapak, Pak, di pasar tadi itu tolong panggil aku, panggil ayam bebek. Kenapa? Itu nikmat. Kenapa kami nikmat? Kami jalani ini, kami nikah kurang lebih sudah nambah masuk ke 17 tahun. Baru jalan 3 tahun sampai 4 tahun ini, kami ubah cara manggil. Kalau dulu kalau manggil suami itu biasa, Pak, mana itu be, mana itu be, ubah. Ya, panggil ayam bebek. Yang tidak apa-apa. Memang kejiwaan agak enye-enye. Tapi disitulah menunjukkan rasa cinta laki dengan bini atau bini dengan laki. Tidak. Kalau manggil ayam bebek mulai yang ada tendak, minta kopi. Tidak. Kalau ada tendak mulai yang itu cantiknya nak beli bini aku nih. Nah, kalau mulai muncul-muncul mulai ada tendak. Tapi memang salah ibu-ibu kadang-kadang. Kalau laki sudah dekat, ya, sudah ngomongnya lembut, ya, ada manggil aja kan, ada tamu nanti di luar tuh, kalau enggak dapat kopi, wah itu terus, nggak malam-malam, udah ke rumah, pagi siang sore malam ke rumah terus, aku juga mau kopi gitu, ada itu, ada nggak? Pak kami sana ada yang hobi datang, pagi datang, siang datang, sore datang, malam datang. Ya, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi. Ya, tempat kami sana. Kalau sini aku yakin tidak. Ya, tidak tahu lah, beda-beda tipis. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah, kita belajar dari baginda Rasul. Rasul itu saking lemah lembutnya memanggil istri pun dengan kata-kata ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ya, lembut ngomongnya. Ya, kalau kita itu pindah pun. Oh itulah. Ada lagi yang manggil ayang lupa. Nyetan juga dengan ayang lupa nama. Ada kejadian. Cak cintanya, gak dengan bunyi, dikit-dikit ayam. Siapa nih nama bini kamu? Lupa siapa nama bini? Nama bini dia lupa. Oh, kacau di sini. Ada yang lupa nama laki di sini. Alhamdulillah, mendekati. Aja aku nak tutup lagi sama sahabat ini siapa nama laki-laki ini. Aja aku salah nulis nama laki dah gawat. Betul nama laki kan? Nah, tahu barang malam ini. Bapak Ibu hadirin Allah. Pertama, baginda Rasul itu sifatnya adalah lemah lembut. Nah, balik kaget kita belajar. Kalau kita sudah tahu Rasul itu lemah lembut, belajar bagaimana berhubungan dengan bini ngomong lemah lembut. Bini juga dengan laki. Kalau kita nanti umat Nabi Muhammad belajar lemah lembut ini dah. Mak-mak ini kalau saya tengok laki agak lambat bikin balik, tak mesentik merapok. Belum sekolah kita ngomong sudah. Ngomong, aku bukan ibu sini. Ibu sini tengok dari baca Asmaul Husna ke lembut, asmaulnya merdu, lemah lah. Dan baca Asmaul Husna.
Kadang peduk lagi baca marah. Peduk lagi baca marah. Nah pikirlah, bukan ibu sibuk kan mau nanya no. Kalau tidak, ya. Nah, jadi kita sudah belajar pertama sifat Rasul yang pertama adalah lemah lembut. Yang kedua, ya, di ayat itu dinyatakan bahwasanya walaupun terkadang lebih fadlu min hawli. Kalaulah baginda Rasul Muhammad SAW itu bersifat kasar, ya, maka orang-orang yang ada sekitarnya akan menghindar dari baginda Rasul. Maka dari itu ada sifat yang diberikan Allah kepada Rasul yang berikutnya, fa'fu anhum. Rasul itu, ya, maha pemaaf. Bukan calon kita, ya, jinggolah dia hari ini. Tunggulah ya. Kemarin ngomong aku tak kiyawanya, tunggulah ya. Tentangnya bawanya, tunggulah ya. Tentu tak boleh. Cuma ngomong pada, dia ketemu diam. Ngoceh dulu ada saya sudah lah. Malam Maulid Nabi Muhammad ini pakai jumpa itu belum lunas. Lunas sudah Pak, lunas sudah. Ya lebih apa kontan? Kontan. Lunas. Lunas. Angkat tangan yang belum lunas. Nak dibayar ya? Tidak, masa itu nanya bayar. Kita pakai dulu soalnya gitu. Jangan dia ngomong kalau belum lunas, sudah datang bayar. Kalau nggak ada duit bayarin, ya. Nah orang kita ini kadang-kadang, ya, kadang-kadang susah nak maaf tuh, ya, susah nak ngasih maaf. Bentuknya itu sampai darah daging, cuma atau gak supaya waktu dunia akhirat nyawa badan dewek. Kalau kita benci dengan seseorang, itu menyebabkan hati di dalamnya ini menjadi sakit. Coba ada saya. Kita lihat lima tetangga kita itu. Makin kita lihat dia makin tunjuk-tunjuk kita. Tunjuk-tunjuk. Tidak, kira-kira. Makin kita lihat makin bersama-sama kayak kamar waktunya. Lagi di rumah makan ini. Malam ini lagi makan ini. Bukan tak bayar-bayar. Bukan nak boleh di sini kasih kampus. Itu makan lemak-lemak. Bukan 3.000 orang tidak bayar. Ini kasih ada 3.000. Dan ternyata begitu. Artinya kita harus banyak-banyak memaafkan. Kenapa? Kalau kita dongkol dengan uang, hati kita sakit, ya, yang kita dongkol itu tambah sehat. Ya, kenapa? Kita dongkol dumel. Kita selalu ngomongin dia, dosa dia balik ke kita. Takut tak kira-kira? Dulu kita lagi kumpul dia nak balik-baliknya, dia habis satu berjalan-jalan ke mana-mana, ya, kita sakit, stroke, lagi. Yo sehat. Nah, saya hormati satu ya. Jadi jangan kita mudah sakit hati, jangan kita mudah dongkol, ya. Kita harus pemaafnya kok, karena baginda Rasul Muhammad SAW itu fa'fu anhum, maha memaafkan orang-orang yang berbuat tidak baik terhadapnya. Kita tahu baginda Rasul itu sejarahnya ada di batu pakai batu, ya, di batu pakai kotoran, tapi masih dimaafkan oleh baginda Rasul. Coba gitu, di batu pakai batu, Mesir pakai barang, enggak, batu pakai kotoran semua, rumah dibakar gitu, kita. Nah, umat Nabi Muhammad jadi jahal kita ini, bukan Nabi Muhammad. Jadi kita malam ini kita interpretasi. Pertama, sifat Rasul lintarahum adalah lemah lembut terhadap sesama. Yang kedua, baginda Rasul itu dia adalah maha pemaaf. Ya, galak-galak maaf kalau ada yang salah. Ya, kita ini manusia tapi salah pula. Galak-galak maaf kita jangan mudah dongkol-dongkol. Ya, kalau kita bertolak penyakit pada dia. Dan yang ketiga, wassalamu'alaikum lahum. Ya, Nabi besar Muhammad SAW itu selalu, ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar, ya, mengampunkan orang-orang yang sudah berbuat zalim kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita nak mengaku umat Nabi Muhammad, kita galak-galak
doa. Apa sejarah sahabat-sahabat itu yang dulunya membenci Rasulullah, ya, tapi adalah bunuh macam-macam cara dengan itu. Kenapa? Didoa oleh Rasulullah, ya Allah ampunkan juga, ampunkan juga. Akhirnya apa? Dengan kita sadar Rasul itu orang yang maksud dan doanya pasti dijawab. Tapi dia mengatakan kepada kita saat kita terzalimi, doa orang yang terzalimi itu masuk dijawab. Rasul dihina, Rasul dihina, kita iman dihina. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Orang yang paling mencintai dari jadi kalau kesini doa terus doa kita mengucap atau orang yang menyebut ya bukan berkenaan dengan yang Musa baru berkawan Musa Musa punya apa aku kalau ini dengan tetangga bisa berkenalan tetangga bisa berkenalan dari Musa tidak ada yang tidak lagi karena ini yang pada hati ya jadi harus banyak-banyak kita manfaatkan saat kita terzalimi kita doakan yang terbaik untuk orang-orang yang menzalimi kita ya ini sifat Rasulullah. Yang berikutnya sifat Rasulullah adalah wasair ya wasairhum fil amri. Rasul itu setiap ada masalah apapun dia selalu bermusyawarah dengan dini galak-galak musyawarah. Kalau beri ayam ngomong dulu ya ini dah rokok sekarang berapa bungkus adanya betul kami alhamdulillah sudah 3 tahun masuk dalam 4 tahun berhenti ngerokok. Senangnya anak dunia itu sama mertua. Oh syukurlah ya. Tidak lagi ngerokok. Man dulu kami merokok berapa? Rokok itu sehari 4 bungkus. Sehari 4 bungkus dewean. Apalagi rame-rame. Maka ini berat badan kami dulu 46 sampai 50 itu paling gemuk. Sekarang 65. Mengas. Sepan milik pinggang 27 sekarang 35 susah nyari sepan. Alhamdulillah. Jadi kami memberitahu untuk yang merokok yang merokok itu paling lama berhenti. Ada ngerokok dulu ya? Ada tak? Nah. Paling lama ngerokok itu yang perokok paling lama berhenti jangan sampai jalan. Oh ya paling lama itu merokok itu berhenti merokok mati. Paling lama kalau belum mabuk gila kamu belajar apa dan merokok gila merokok kami mulai merokok dari umur 5 tahun kurang lebih dari umur 5 tahun karena dulu masih rokok khusus kita sekali dulu kali bapak kami nyari kayu dia berperahu masih dari dalam juga nyari kayu kami disuruh lagi rokok nipah rokok khusus. Nah kami sedang dari itu 10 kok 5 untuk bapak kami 5 untuk kami. Nah dari kecil mulai rokok nanti ke umur kemarin kurang lebih umur 45 sekarang 48 masuk 49 bapak-bapak pengatas umur cuman Rai masih umur 30 ya benar kira-kira usiaku ini usia dulu tak 30 kami rumah pakai kacau kita kesudah dulu saya tak dulu aku bisa dulu kita dulu aku dulu nah kami Rasul Muhammad SAW itu setiap ada permasalahan masalah apapun permasalahannya itu selalu bermusyawarah. Jadi kalau musyawarahnya ada permasalahan musyawarah ada tanya ada kegiatan musyawarah nah galak-galakan kalau dunia orang kita ini penyakit orang kita bukan sama bukan misalnya kalau diundang banyak tanya aku ya kapan
wakilnya yang punya rujuk. Nanya datang lagi besoknya lagi bawa terus untuk acara Maulid Nabi, ya, tanggal 1